Hari ini kita dihadapkan pada situasi di mana para pemuda Islam ini dihadapkan pada dua arus utama yang sama-sama kuat mempengaruhi mereka. Ya kan? Satu sisi adalah itu arus sekularisme, liberalisme, westernisasi yang membuat anak-anak muda ini menjadi kebarat-baratan. Dia budak Melayu tapi Melayu kebarat-baratan. Rambut dia merah, kemudian gaya hidupnya bebas, ya kan? Kalau dia berpakaian, yang dipakai ini baju adik dia, kan? Baju adik dia yang dipakai dia, bukan baju dia, baju adik dia, ya kan? Sehingga kelihatan sempit dan lain sebagainya. Jadi ingin tampil bebas, ingin melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, sehingga tidak terikat lagi oleh nilai-nilai Islam atau nilai-nilai budaya. Nah, pada sisi lain juga kita dihadapkan pada arus yang berupaya mempengaruhi anak-anak muda ini memiliki pemahaman yang sempit, memiliki pemahaman yang sangat tertutup, memiliki pemahaman yang agak sedikit ekstrim, sehingga mereka cenderung untuk bersikap reaksioner, suka marah-marah, suka menyalah-nyalah, suka menyesat-nyesatkan, kan? Suka membid'ah-bid'ahkan. Bahkan yang disesatkan itu adalah kedua orang tua yang selamat datang ke sini. Nah, yang disesatkannya malah kedua orang tuanya. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Nah, karena itulah maka wadah-wadah seperti ini memiliki nilai strategis untuk mengembalikan lagi identitas kita anak-anak muda kepada identitas yang sesungguhnya, ya kan? Yang identitas pemuda yang memiliki jati diri Muslim yang wasatiyah, yang moderat, dan juga pada sisi lain juga memiliki identitas kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Karena itulah kita sekali lagi saya pribadi dan selaku Ketua MUI sangat mengapresiasi sekali keberadaan organisasi ini. Mudah-mudahan Amro dan kawan-kawan bisa menggerakkan organisasi ini lebih maksimal dan optimal lagi, sehingga banyak lagi yang bisa dilakukan untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat dan maslahat, terutama sekali bagi anak-anak muda. Nah, organisasi seperti ini kan akhir-akhir ini sudah semakin langka. Kalau dulu remaja-remaja masjid, remaja-remaja mushola itu hidup sampai di kampung-kampung. Tapi hari ini itu sudah jarang terdengar lagi. Mungkin ada tuh ada. Jadi tapi wujuduhu keadaan ini adanya sama dengan tiada. Jadi geraknya sudah tidak nampak. Nah, alhamdulillah dengan kemunculan organisasi ini, mudah-mudahan ini kembali membangkitkan semangat anak-anak muda kita untuk bisa mengasah potensi ini, kemudian memaksimalkan lagi kemampuan kita itu dalam bingkai pemuda Islam yang moderat, yang santun, yang jelas jati diri keindonesiaan. Dan kepada para peserta diharapkan untuk bisa memaksimalkan dengan baik kesempatan ini, karena momen ini sangat langka, tidak banyak yang menyelenggarakan pelatihan ini, dan
ikutilah pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab para penyelenggara kampung Dibaya ini di kampung-kampung Anda, yang rata-rata itu diselenggarakan oleh orang tua, tidak ada generasi penerusnya. Nah, yang penting mau belajar dan punya keberanian, ya kan? Modalnya mesti berani dulu, sudah itu punya ilmu mau belajar. Kalau penakut, nengok mayat takut, nah itu dah payah. Nak dilatih macam mana pun, itu dah agak susah. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya kira ini saja sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kampung Kendakis. Kita berharap jangan berhenti di sini saja lagi, tapi teruslah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat kepada anak-anak muda lebih luas. Yang pertama, ketika kita bertemu menghadapi sandai sholat keluarga kita yang sakit, apa yang kita lakukan? Kita sambil bual-bual mengingatkan mereka untuk berwasiat. Kenapa itu kan? Untuk berwasiat. Kenapa? Wasiat itu adalah perintah. Jadi kalau dikerjakan lebih bagus, nanti kalau tidak dikerjakan kurang baik. Itu yang betul. Ketika mereka menyampaikan wasiat, kita yang sama-sama mendengar atau menerima wasiat, jangan habis di situ. Kita klarifikasi lagi, kita perjelas lagi, wasiat itu menyusahkan atau tidak? Kalau wasiat itu pertama menyusahkan secara adat, yang kedua menyusahkan dari sisi agama, jangan kita terima. Maaf Pak Cik, salah awak nih. Wasiat yang dibolehkan itu adalah wasiat yang tidak menyalahi adat dan agama. Jadi kalau di dalam bahasa orang-orang tua dulu, kita dulu, agama mengucap, adat memakai. Agama berkata, adat menyelesaikan. Jadi kedua ini harus menjadi perhatian. Wasiat salah satu di antaranya adalah wasiat yang berkaitan dengan hutang piutang kalau dapat. Karena apabila salah seorang meninggal dunia, sementara hutang piutangnya ini belum ada yang bertanggung jawab, maka menjadi beban bagi yang meninggal. Jadi sampaikan saja. Ketika sudah disampaikan bahwa saya punya hutang ini, kita tulis, kita kumpulkan, kita datangkan, kita panggil orang yang menjadi ahli waris. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Itu penting, karena apa? Dalam agama itu salah satu yang menjadi syarat ketika kita menghadapi orang-orang yang memang memiliki sakit berat. Watawa sobil hak, watawa. Jadi ternyata setelah diselidiki orang ini adalah bukan orang Muslim. Pada saat itu seorang yang menemui tadi, dia menarikkan diri Pak. Nah, jadi aku meminta menarikkan orang yang bukan Islam. Karena kita dalam keadaan tidak tahu. Dan kita pun kalau kita tahu, bagaimana tindakan lainnya dari kita Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan lah. Ini pertanyaan yang pelik. Tapi apa kata beliau, kisah nyata Pangkalan Batang Barat. Itu memang salah satu syarat untuk memposisikan almarhum dan almarhumah ketika tidak ada ciri-cirinya adalah melihat di mana dia meninggal. Akan berbeda yang lain dulu. Contoh, kewajiban orang Islam ketika saudara seiman meninggal adalah mulai dari menyolatkan, mengapankan, memandikan dan menguburkan. Ketika sampai kepada menyolatkan saja, itu kan sudah timbul pertanyaan. Yang wajib itu adalah orang yang seagama dengan kita. Bagaimana dengan orang lain? Kita menemukan mayat dan mayat itu tidak dikenal dan tidak punya identitas. Sedangkan kewajiban orang Islam
adalah melaksanakan fardu kifayah. Bagaimana kita menyelesaikannya? Tadi itu. Yang pertama identitasnya adalah ketika tidak ada identitasnya kembali langsung lihat lagi. Tapi sekarang tidak juga bisa menjadi kepastian. Contohnya apa? Contohnya seorang muslim laki-laki pasti disunat. Nah sekarang tak muslim pun disunat. Nah itu soalnya. Makanya yang terakhir di mana ditemukan mayat itu? Di perkampungan Islam atau di perkampungan? Artinya kalau keraguan itu bisa terjawab bahwa dia memiliki ciri-ciri, memiliki kedekatan dengan keluarga seiman, maka menjadi kewajiban. Yang dilakukan oleh kawan di Pangkalan Batang Barat itu karena dia berbaik sangka tadi. Pertama kejadiannya di Pangkalan Batang. Yang kedua wajahnya wajah muslim. Tentu detail. Salahkah menangkinkan itu? Tentu tidak salah. Yang menjadi beban itu ketika orang muslim menyaksikan orang non-muslim meninggal mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat-kalimat thayyibah. Yang menjadi masalah apa? Ketika orang muslim menyaksikan orang non-muslim meninggal mengucapkan kalimat syahadat. Itu yang menjawab. Mengapa aja awak tak bersaksi? Sementara kita yakin dia mengucapkan di depan kita. Dan kita tahu bahwa dia bukan orang Islam. Makanya kan selalu terjadi semacam pergesekan akhirnya menimbulkan masalah. Ada yang sudah dikebumikan dengan keluarganya bahwa dia bukan orang Islam, diambil lagi. Gitu. Ada kan? Jadi itu gambaran yang memberikan dia tidak salah karena dia berniat baik. Ketika kita tahu dia non muslim, jangan kita perlakukan. Ketika keluarga mencium, memegang, bersentuhan dengan orang meninggal yang bukan muhrimnya, bolehkah keluarga ketika mencium itu mengeluarkan air mata? Silakan sampai berdoa. Permasalahan yang pertama mengenai yang bukan muhrim bersentuhan, itu tidak ada hukum bagi yang sudah meninggal dunia, itu yang utama. Kemudian yang kedua, jatuh air mata. Kalau belum mengeluarkan air mata itu tidak masalah. Tapi ketika berjatuhan air mata terkena dengan kulit mayat, maka itu akan diselenggarakan kembali. Karena dalam penjelasan lain, riwayat lain mengatakan bahwasanya air mata manusia berjatuhan menilai itu sedih, kesedihan itu melambangkan dosa. Kemudian berjatuhan terkena dengan mayat atau terkena di keranda biasanya, itu akan diulangkan kembali fardu kifayah, baik segi memandikan, mengkafankan dan sebagainya. Begitu. Itu mengenai penyelenggaraan di tempat kami seperti itu. Walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia, ada kalanya bagi yang mencium itu ini tidak termasuk hukum. Karena mencium itu kan ibaratnya kepergian terakhir, yang memberikan kasih sayang terakhirnya. Tapi agar tidak menimbulkan fitnah, lebih baik dihindari begitu. Kemudian untuk yang menjatuhkan air mata tadi, makanya di setiap tempat itu yang pernah saya jejaki, ketika ada ahli waris maupun siapapun ingin mencium mayat, akan selalu diingatkan. Yang pertama untuk mengendap atau membersihkan air mata agar tidak jatuh kepada si mayat atau jenazah. Terima kasih. Jadi ada pandangan, pendapat, dan itu dipraktekkan di masyarakat. Itu bagaimana pandangan kawan-kawan? Kalau yang pertama tadi kita menyikapi sederhana bahwa si mayat itu sudah tidak lagi membawa hukum taklifi, berarti tidak lagi membawa hukum batal dan sejenisnya. Boleh.
Cuma Bapak yang sedikit tertarik ini ketika orang yang mencium berurai air mata dan sampai menjatuhkan air mata, menyebabkan masyarakat mengulang kembali perbayarnya. Nah itu aja kan. Di dasar masyarakat apa enggak aja? Saya berbantuan pada pabrik sampai kemudian itu memang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya penyelenggaraan jenazah undang itu dikarenakan terjadinya air mata tadi. Jadi itu sebagian memang di masyarakat diperhatikan seperti itu, terutama di kampung. Tapi semenjak kejadian itu saya belum pernah ada nampak orang jatuh air mata ketika dia sadar. Kalau yang diulang itu belum pernah, tapi dalam hukum seperti itu yang saya lihat. Baik, artinya ini bukan hukum agama, tapi ini hukum adat. Karena dalam hukum agama tak sampai seberat itu. Maksud Bapak tak sampai seberat itu apa? Yang membatalkan dari fardu kifayah itu tidak ada. Misal orang yang sudah dimandikan, kok dia menjadi batal berulang. Itu hanya dilakukan ketika orang yang memandikan mendapatkan mayat itu terhalang oleh air. Itu betul. Misalnya sudah dimandikan sudah selesai dan dikapankan, nampaklah ada penghalangnya. Misalnya ada apa? Plaster, ada cat. Maka kawannya dana dikapankan. Itu betul. Mau tidak mau itu harus mengulang. Karena apa? Syarat sah mandi salah satu di antaranya adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh apabila tidak bersyarat, tidak berhalangan. Kalau yang berhalangan tidak salah. Yang berhalangan itu tentu kan salah satu di antara, misalnya kemarin ketika kita mengatakan orang yang mati syahid di dalam peperangan sabilillah, itu kan lain hal. Tapi kalau di dalam kejadian umum, ketika orang yang memandikan tahu bahwa air terhalang, maka dia berkewajiban untuk kembali mengulang dan menyempurnakan. Tetapi kalau hukum adat yang disampaikan, Bapak tadi saya jawab, karena begitulah penghargaan terakhir, penghormatan terakhir keluarga terhadap mayat. Memang harus sempurna, bukan dosa tak dosanya. Itu kan tadi bukan dosa. Begitulah dia sangat menghormati agar mayat itu sampai ke tujuan terakhir itu dengan membawa kebersihan tanpa ada membawa noda dan. Tapi secara syariat tidak, karena secara syariat tadi syarat yang menjadi kewajiban adalah memandikan. Syarat memandikan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dalam buku Al-Fiqh Islami wa Adillatuh karangan Imam Wabah Az-Zuhaili itu mengatakan bahwasanya pengungkapan itu diwajibkan atas mayat itu cuma satu. Jadi dalam praktik satu lembar itu untuk menutupi seluruhnya bagaimana? Yang ketiga masalah sholat. Adakah sholat ini, kalau sholat lain itu ada namanya masbuk. Sedangkan sholat jenazah ketika orang terlambat mungkin mengambil wudhu sedangkan imam dan takbir kedua dan dia masuk, apakah ada hukum masbuk di situ? Terima kasih. Baik. Jadi ada 3 pertanyaan dengan bab yang berbeda-beda. Yang pertama kita mengambil bab memandikan. Ketika kita menemukan orang yang kita mandikan itu dia belum sunat, tapi di Islam, atau dia karena usianya maka dia belum disunatkan, sehingga apa yang menjadi syarat sampainya air ke seluruh tubuh dan tidak ada hadas dan najis ada pada anak ini. Apa yang harus dilakukan? Yang selalu dilakukan adalah diupayakan dulu. Kalau kasus cakapnya bahasanya apa? Mencilat. Ya. Memang bahasa itulah, tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah ini. Memang itu dilakukan itu. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan kotoran tadi. Karena dapat dipastikan
yang terdapat pada kemaluan yang belum disunat itu adalah hasil dari tetesan najis-najis yang mengkristal. Nah, itu najis. Jadi saatnya harus dibersihkan dulu. Makanya kalau untuk yang dubur atau untuk yang buntut itu kan cara pembersihannya makanya sampai hilang bau, tak ada rasa, warnanya bersih. Nah, sampai ke situ. Itulah sayangnya. Makanya kalau kita buang air besar, waktu kita beristinja atau waktu kita membersihkan itu kan dapat juga pakai ilmu itu. Jangan asal lebih kurang nggak mau. Karena nanti di akhirat orang-orang yang melakukan itu akan mendapat azab seperti yang ditemukan di dalam sebuah hadis. Jadi kalau sudah tak bisa macam mana? Kalau tak bisa jangan dipaksa. Makanya ada istilahnya untuk anak yang belum hitan karena belum dewasa, dia ditayamum. Nah, apa maksud tayamum? Ya, arti tayamum berarti dia tidak harus menyampaikan seluruh tubuh kan gitu. Iya. Itu saja konsepnya. Jadi tayamum saja. Bahkan untuk COVID-19 tayamumnya tidak mengenai anggota tubuh. Jadi Islam ini sangat sederhana. Jangan dipaksa. Bising-bising pulang, itulah mak dia, bapak dia. Banyak tidak, yang sederhana saja. Jangan dipaksakan. Yang lakukanlah yang semampunya. Tapi ingat, jangan lupa ditayang. Selesai, pas. Yang kedua, yang berkaitan dengan mengafankan. Makanya Bapak tadi sampaikan, mengafankan itu syarat standar adalah cukup menutup seluruh tubuh kalau ada. Sebab di dalam prakteknya Bapak menemukan dalam sebuah buku yang ketika itu dikafankan, waktu mau dikebumikan, tarik atas, bawah, dibuka, tarik bawah, atas, dibuka. Akhirnya di dalam riwayat itu tarik ke atas, bawah, datangkan rerumputan. Berarti tidak ada masalah. Tetapi karena kita ingin memakai, ketika kita ingin memberikan penghormatan terakhir dengan sempurna, maka kita sebaiknya mengikuti yang Nabi sampaikan. Artinya kan ada standarnya. Ketika 3 itu, kalau dapat jangan kain 3-3-nya. Jadikanlah 1 untuk pembungkus, yang 1 untuk kain bawahan atau baju, yang 1 baru untuk selendang atau sabar. Kalau nilainya lebih tak boleh pula berlebihan. Tak boleh berlebihan. Makanya sebutkan situ 3, 5, 7. Kalau berlebihan berarti sama dengan kita membebani dengan yang tidak baik. Bisa terima? Nah, satu lagi adalah Sholat jenazah, apakah ada sholat jenazah apakah ada masbuk? Bapak nang jawab ini kalau secara akal bisa-bisa aja. Tapi Bapak tetap berbaik sangka, yang namanya imam pasti ada makmum. Yang namanya makmum pasti ada makmum yang sempurna dan ada makmum yang masbuk. Makanya kalau Bapak menemukan itu sebenarnya kita tetap berkonsekuensi dengan apa namanya hukum adat, hukum asal. Hukum asal itu yang namanya makmum ikut imam. Nah, manpun. Ketika kita memandikan kemarin itu berpedoman kepada hadis Nabi. Ketika Nabi adalah salah seorang keluarganya yang meninggal dunia, apa yang Nabi lakukan? Memberikan barang-barang itu yang kata Nabi nanti begini. Akhirnya menjadi syarat agar memandikan itu ikut sunnah, maka ada beberapa barang yang diperlukan. Yang diperlukan yang tadi ketika mandikan apa kemarin? Kayak barus. Satu lagi daun bidara. Itu yang memang harus dilengkapi. Kalau tidak ada, tak masalah. Kalau ada, ikut sunnah. Bahkan ketika mengafankan pun Nabi kan hanya mengingatkan kepada sahabatnya pada waktu itu,
dengan mengulurkan pakaian meminta untuk mencocak, mencela. Akhirnya sekarang kan macam-macam. Ada yang disebut kalimat tauhid. Artinya apa? Itu tidak menimbulkan persoalan yang memberatkan karena niatnya hanya untuk sebagai simbol bahwa dia adalah orang-orang yang bertauhid dan yang benar. Sekali lagi mau ulangi tadi, ketika kita memandikan tadi, berarti memandikan itu ada mandi 3, ada mandi 7, ada mandi 9. Yang disebut dengan 3, 7, 9 ingat. Ketiga pertama adalah 1, 1, 1. 1 adalah air bersih, yang kedua air sidrin, yang ketiga air kapur. Itu masing-masing tempat juga caranya masing-masing. Ada yang tak boleh putus. Memang betul-betul boleh putus. Putus diulang lagi. Diikuti. Yang paling pokok adalah sebelum menyelesaikan yang ayat 3, ayat 7 dan ayat 9, mayat harus dibersihkan dari hadas dan najis. Itu yang penting. Jadi tak langsung 37 bro. Sudah selesai semua, sudah bersih semua, baru nanti muncul 3, 7, 9. Jadi ayatnya itu. Jadi yang paling penting adalah dibersihkan lebih dahulu. Jadi Bapak katakan kemarin kalau ada keluarga yang ingin memangku, usahakan sebelum memangku ada yang mengingatkan yang bagian tengah itu berikanlah kepada orang yang berani, kepada orang yang siap untuk memungkinkan, menerima, memandang dan sesuatu yang orang menyenangkan. Karena kan di bagian tengah ini selalu najis yang tidak disadari. Makanya yang tengah ini jangan dibuat kecil. Usahakanlah keluarga yang kuat. Jadi ingat bahwa orang yang mati syahid dalam tatanan agama adalah mereka yang mengikuti aturan agama. Jadi kalau hari ini kita sembrono, kita doakan saja yang sudah mati syahid. Tapi nanti dulu. Makanya pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Islam di negara lain, semuanya memberikan rambu-rambu. Kenapa? Agar mendapat tiket mati syahid itu yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Fatihah. Rukun kuliah yang ketiga sholat. Allah maghfirlahu, Allah ma'atarina ajrahu, itu sunat. Jadi siapa yang mau praktekkan? Bapak minta ada yang mempraktekkan bahwa nanti kalau sholat jenazah ini loh yang luput, tidak ada yang lain bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ingin nama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak apa saja kan? Saya kan niat tak payah pakai cakap, doa tak payah pakai sebut. Cuma dah balik, mau cakap saya aku sholat tak doakan bahaku. Nah, mau tidak mau kita mengambil buku, kita menghafal bagaimana membaca doa pada takbir ketiga dan keempat. Bisa menyelesaikan takbir ketiga dan keempat? Insyaallah. Mulai dengan lengkap. Jadi pertama, pakai niat, pakai semua lengkap.
khusus kepada mayat atau jenazah laki-laki agar itu mempermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholiyan hajal mayyit bi arba'atat tabi faqad tuqayyidu ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wal jannata maswaahu. Allahu akbar. Allahumma karimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pandangan Bapak, minta maaf. Yang menurut Bapak dia paling mudah. Sebelum yang menyadari dirinya paling mudah untuk maju ke depan, apakah Bapak yang menunjuk atau yang menyadari dirinya paling mudah ke depan? Kalau yang paling mudah, Bapak banyak pun yang paling mudah. Dua orang kan yang mudah kan? Memandang Bapak. Nah sekarang dari yang dua, siapa yang maju ke depan? Ya, silakan. Kalau tidak mau, tak salah. Yang mau, jangan nanti ke rumah kesana. Ada keinginan ke depan, ya? Ada keinginan ke depan? Sholat jenazah sudah pernah atau belum? Pernah? Apa dapat pernah? Apa aja? Ya, berikan sekali tepuk tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal bil naji wasalji wal barad. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tidak mau bukan tak bisa. Semua jelas, semua segan, tidak salah. Padahal sholat fardu kifayah, sholat jenazah dapat dipastikan tidak ada yang tak bisa dan tidak ada yang salah. Mengapa? Karena rukun qauli tidak ada, rukun qauli, rukun fi'li tidak ada, semua tegak. Cuma sunatnya barulah mengangkat takbiratul ihram itu sunat. Kalau tidak Allahu Akbar itu kan salah. Misalnya kan usolli ala hadzal baiti arba'at takbiratin fardu kifayah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini tidak mempengaruhi batal tidaknya sholat.
Allahu Akbar, tak dapat diam saja. Kita mengaminkan doa kawan-kawan, diam saja. Kalau amin-amin itu salah besar, tak boleh. Kita hanya berbaik sangka saja dengan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Alangkah beruntungnya ketika janji orang-orang yang disolatkan oleh orang yang 3 baris, 5 baris, 7 baris, 40, Allah akan selamatkan dia mendapatkan tempat surga. Itu nambah 1 jadi 39. Aku mau awal akan untung. Dia 1 baris dengan tambah 3 jadi 3 sab. Bisakah kita lakukan? Berjanjikah kita pada hari ini bahwa kita akan lakukan? Terima kasih. Jadi kalau kita nanti ketemu dengan hal-hal yang sederhana ini, memang yang malu kita tak kawan. Sok alim pula, ini pula ada kawan punya gitu. Awak kan memberikan hadiah kepada orang meninggal dengan pertolongan yang bisa kita lakukan. Kawan pula atau alim pula dia. Kita tinggalkan itu. Tapi misalnya kita pak kawan, kan misalnya meninggal itu dapat informasi paling tepat itu kan 45 jam baru dihubungkan. Itu di kawan. Saya ingat cakap Pak Sidik bahwa sholat fardu kifayah, sholat jenazah tak payah. Nah kita cakap lebih kurang setengah nanti kami tempat belakang nih. Akan satu kebanggaan. Memulai itu yang sulit. Tapi kalau sudah kita mulai, nanti akan timbul semangat dan rugi kalau kita tidak melakukannya. Kalau itu baca beberapa referensi, salah satu di antaranya Nabi ketika minum air zam-zam berdiri. Nah, makanya dikhususkan ketika minum air zam-zam sebaiknya berdiri. Kemudian kalau hari ini karena dia tidak menyangkut kepada wajib dan haram, maka disesuaikan dengan sikon. Jangan kita terlalu memberatkan diri. Itu Bapak yang sekedar tambahan. Jadi Bapak tetap berpandangan bahwa namanya makmum dengan imam itu satu paket. Kewajiban dari makmum ikut imam. Jangan Allahu Akbar. Ini rakaat ketiga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina madahu. Kita baca pula dengan Al-Fatihah. Tak bisa yang namanya makmum ikut imam. Kemudian sempurnakanlah apa yang tertinggal. Sudah selesai. Apa yang tertinggal? Kalau kita sekarang masuk kepada rakaat keempat, yang tertinggal apa? Fatihah, selawatnya selesai. Gara-gara itu pula kita tak sholat. Kita berpedoman kepada hukum makmum dan imam. Tapi karena tak pernah dibuat, itulah tadi. Tapi Bapak tetap berbaik sangka hukum makmum dan imam tetap seperti itu. Naat man'ud artinya mengikut, bukan berebut. Itu kan ada Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin. Itu di belakang kita Alhamdulillah berebut. Mengapa ya? Karena memang semuanya butuh ilmu. Ya, tentu kita sangat berbangga sekali ya. Ada anak-anak muda yang mau berpikir, yang mau bergerak untuk menyelenggarakan pelatihan penyelenggaraan jenazah ini. Seharusnya ini dipikirkan dan dilaksanakan oleh kaum tua, tapi malah mereka yang punya ide, punya gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan fardu kifayah ini, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi mereka, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggara fardu kifayah ini di kampung-kampung kita ini sudah semakin langka begitu, dan kalaupun ada itu sudah generasi tua begitu. Sementara yang muda-muda itu boleh kita katakan bisa dihitung dengan jari. Nah, karena itu melalui pelatihan ini mudah-mudahan bisalah melanjutkan estafet penyelenggara fardu kifayah di kampung-kampung kita itu. Fardu kifayah ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ini merupakan kewajiban umat Islam terhadap muslim yang sudah meninggal dunia. Ketika tidak ada satu orang pun yang menyelenggarakan jenazah, maka itu menjadi dosa bagi kaum muslimin semuanya begitu. Jadi oleh karena itu maka harus ada orang yang belajar fardu kifayah ini, sehingga itu bisa menggugurkan dosa kaum muslimin
yang ada ketika memang di antara mereka ada yang meninggal dunia begitu. Jadi memang ini sangat penting, sangat urgen begitu. Karena yang namanya hidup ni ada yang lahir, ada yang meninggal. Itu suatu yang pasti begitu. Tiba-tiba nanti yang meninggal tu dalam jumlah banyak begitu. Kita tidak tahu begitu kan. Nah, tahu-tahu kita yang menyelenggarakan fardu kifayah itu orangnya terbatas. Nah, bayangkan betapa sulitnya kan itu. Nah, kira-kira itulah urgensinya, pentingnya penyelenggaraan jenazah ini. Pesan saya kepada peserta tentu setelah pembekalan ini maka berusahalah untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan jenazah pada saat ada orang meninggal di kampungnya. Jadi ketika ada orang meninggal, minta izin kepada pemandi biasa, penyelenggara fardu kifayah biasa di kampung itu untuk ikut serta begitu. Nah, di samping kita ingin ingin menerapkan pengalaman kita yang didapat melalui pelatihan ini, di samping juga itu bisa dipadukan dengan pengetahuan atau pengalaman yang kita dapatkan di lapangan gitu. Nah, ini juga akan berlanjut estafetnya itu. Nama lengkap? Muhammad Irfan Saputra. Ini adalah tokoh si bolang di Tuan TV beberapa tahun yang lalu. Hari ini menjadi peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah bersama komite. Kebetulan orang tua meninggal beberapa waktu lalu. Perasaan mengikuti kegiatan hari ini seperti apa? Dengan adanya materi dari Pak Ustaz Haji Muhammad Siddiq, apa rasanya? Rasanya bahagia, bisa tahu cara solat jenazah. Kemarin waktu almarhum bapak tu meninggal, ikut nyolatkan tak? Ikut nyolatkan ya. Minggu lalu ikut juga datang ke sini. Berarti minggu kedua, hari kedua. Berapa orang kawan-kawan yang dibawa ke sini? 4 orang. Dari masjid mana? Dari Limbas Kampung. Limbas Kampung ya. Mungkin ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana atas nama Kompom Pendakis agar kegiatan serupa ini dapat dilaksanakan. Kegiatan yang lain juga dapat dilaksanakan sehingga pemuda Islam Bengkalis itu benar-benar berilmu. Silakan. Ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kompen Pendakis atas penyelenggaraan solat jenazah ini. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar lagi. Oke, terima kasih bolang Trans TV untuk melihat wajahnya, tonton aja. Assalamualaikum boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolang. Jadi Kopem Pendakis ini dia lingkupnya kabupaten. Jadi kami hanya membuatnya itu bertahap-tahap. Kita coba di Kecamatan Bengkalis dulu. Setelah nanti kalau seandainya Bengkalis ini alhamdulillah lancar dan kita sudah dapat jemputan nih dari Bandar Laksmana, yaitu Siak Kecil sama Kak Rahma selaku dewan kan. Insya Allah kalau ada waktu kita akan membuat untuk di kecamatan sebelah. Tapi kami saya selaku ketua sangat bersyukur karena anak-anak muda yang di Kecamatan Bengkalis ini sungguh luar biasa semangatnya dalam mendirikan fardu kifayah ini. Karena kenapa kami buat kegiatan pelaksanaan jenazah ini? Karena kegiatan seperti ini sangat langka saat ini. Jadi hadirnya kami sebagai komunitas pemuda penggerak dakwah Islam sebagai wadah untuk anak-anak muda agar bisa mereka menyampaikan aspirasi tentang keagamaan yang belum mereka pahami secara keseluruhan. Jadi sama-sama kita sebagai anak muda menggerakkan dan menjaga generasi-generasi dari kekejabannya globalisasi. Jadi kami sebagai tim komunitas pemuda penggerak dakwah Islam bertujuan dan sangat bersungguh-sungguh dalam target kami. Kami sangat menyayangkan banyak sekarang musola-musola itu tutup atau jarang dibuka karena anak-anak muda ini tidak mau ngambil peran. Jadi dengan adanya kami ingin mendorong mereka agar bisa aktifkan lagi. Yang namanya dulu ada Ikram, ada Irmas, sekarang kan jarang. Jadi kami mau menggerakkan anak-anak muda di setiap desa agar bisa membukakan dan bisa menyuarakan lagi yang namanya ikatan remaja masjid, ikatan remaja musola itu akan bisa diaktifkan lagi. Jadi harapan kami ke depan seperti itu. Jadi agar pelatihan solat jenazah ini akan bisa ada di setiap desa-desa. Jadi setiap regenerasi anak-anak desa itu bisa secara cepat memahami fardu kifayah ini agar kegiatan fardu kifayah ini sebagai tidak lagi menjadi sebuah pelatihan yang langka, namun akan kita jadikan sebuah kegiatan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi
Ucapan terima kasih kepada peserta, kepada Pak Camat Bengkalis atas dipinjamkannya aula ini, dan ucapan terima kasih kepada pengurus masjid, orang tua yang telah mengizinkan anaknya untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi saya sangat berterima kasih terutama kepada para donatur, baik itu yang berasal dari elemen pemerintahan, swasta dan pribadi, serta Pak Camat Ade Suirman, SSTP MAP. Itu sosok Pak Camat yang milenial dan luar biasa. Ketika saya memberikan sebuah kegiatan nih, beliau langsung mengasih support dan sebuah dorongan yang sangat luar biasa. Jadi kami semangat sebagai pemuda penggerak dakwah ini untuk melakukan kegiatan ini. Jadi ribuan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Camat yang telah sudi bekerja sama dengan kami dalam sama-sama mensukseskan acara Fardhu Kifayah ini. Dan seluruh peserta serta orang-orang tua dan pengurus masjid yang telah ikut terkait dalam mensukseskan acara kami, ucapan ribuan terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami laksanakan ini menjadi amal jariah dan bisa disampaikan serta manfaat bagi seluruh pemuda-pemuda lainnya. Kopeng Pendakes, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ikuti terus channel YouTube Star TV Bengkalis, berisi informasi dan hiburan serta motivasi kehidupan. Dadah.